Mas ini kenapa nggak bawa laptop? Sampai lagi ada alasan. Penyakit semester tua biasa alasan. Mendelainya kalau sudah masuk, kemudian kita install pluginnya. Kalian pilih tool ya, kemudian pilih install MS Word plugin. Kalau saya sudah diinstal, jadi sudah masuk. Kalau sudah, ditunggu saja. Kemarin di panduan saya ada itu ya. Ada nggak? Yang saya kirim. Sampai tadi install ada. Ya. Yang di bawahnya plugin install plugin ada kan? Ada. Ada. Kemarin saya kirim ini kan tutorialnya. Di bawah itu ada install plugin. Nah, ya. Jadi saya suruh pilih tools, kemudian install MS Word plugin. Kalau sudah nanti muncul di buka Word kalian, buka Word kalian. Kalau sudah buka Word kalian, pilih ribbon ya, atau tab yang di atas itu, reference ya, reference. Nanti kalau sudah terinstall, nanti muncul ini. Mungkin dari Mendeley-nya sini. Kelihatan ya? Ini di atas nih, muncul seperti ini. Kalau sudah terinstall pluginnya. Belum. Bingung gimana nih? Panduannya kemarin sudah saya share ke Mas Ijan. Sudah semua, sekarang kita praktekkan. Kita mempraktekkan yang namanya mensitasi karya orang lain. Mensitasi karya orang lain. Ini saya ambil contoh jurnal saya, ya kan? Jurnal saya, ini ada jurnal contoh karya ilmiah. Ini punya saya sudah publish semua. Nah, kita harus kembali ke topik Mendeley. Tadi kita praktekkan langsung. Nah, bagaimana cara mensitasi dari Mendeley? Praktek saja langsung ya. Contoh, kalian download jurnal di Scholar. Ya. Ini pakai web atau pakai reference di luar dari Mendeley. Kita aplikasi pertama yaitu reference di luar dari Mendeley. Contoh, kita mau search mengenai resistor. Ada nih, ini bisa di-download nih, ya kan, ada PDF-nya.
Judulnya ini. Ini kita contoh kalian meneliti mengenai resistor, kemudian pengen mensitasi jurnal ini karena sesuai dengan tema kalian. Nah, kita download PDF-nya, dan bisa. Oh, bisa. Nah, kalau sudah di-download, ini PDF-nya, download. Kita cek dulu, bisa nggak nanti dimasukkan? Nah, ini jurnal yang di-download tadi, walaupun acak-acakan seperti ini ya. Nah, ini jurnal atau karya ilmiah. Nah, jurnal tadi yang sudah kalian download, cari source-nya atau tempat kalian download. Kalau saya di sini mau pakai IDM ya. Kalau pakai IDM di download, kemudian di dokumen. Sini nanti muncul sih. Ini yang jurnal tadi. Ini kalian mau mensitasi ini nih, ambil kata-kata di dalam sini nih. Ya. Kata-kata mengenai resistor, temperatur resistor. Kemudian saya ingin memasukkan ke dalam artikel ini, artikel saya contoh ini ya. Untuk sini, ini contoh resistor itu dipengaruhi oleh temperatur. Ada dua jenis mensitasi, menyebutkan nama dulu sama nama terakhir, nama di terakhir. Biasanya contoh kayak gini. Kalau menyebutkan nama dulu, menurut maaf di depan kata di sini, atau penelitian ini miliknya siapa? Nah, ini ada si Marty namanya ya. Menurut Marty dan kawan-kawan, karena banyak nih, ya kan? Ini penulisnya banyak, ada berapa orang ini, sekitar 10 lebih ya. Maka nggak mungkin ditulis semua. Maka kita tulis penelitian Marty dan kawan-kawan, atau bahasa Inggrisnya et al. Ya. Ini menurut Marty et al. Dan kawan-kawan, ya kan, menyatakan bahwa resistor itu dipengaruhi oleh temperatur. Nah, ini namanya mensitasi, menghargai orang lain. Nah, jangan kalian asal comot nih di artikel ini, oh resistor itu dipengaruhi temperatur, tapi tidak mencari namanya mencuri. Karena apa, ini idenya orang lain, bukan idenya kalian. Nah, kalian cantumkan namanya. Menurut penelitian Marty et al. Menyatakan bahwa resistor itu dipengaruhi temperatur. Ini untuk tipe yang pertama. Ya. Tipe yang kedua adalah tadi resistor dipengaruhi oleh temperatur. Menurut Marty, ya kan? Nah, ini Marty tahun berapa? Udah tahunnya kita cek di apelnya 14 ya. Marty 2014 biasanya seperti ini. Ini ada dua tipe. Tipe pertama adalah kalian menyebutkan namanya dalam paragraf. Tipe yang kedua kalian tidak menyebutkan namanya dalam paragraf. Nah, ini yang perlu kalian ketahui dulu. Nah, jadi yang kalian nanti lakukan, misal kalian menulis tugas, kemudian mau mengambil kata-kata orang lain, biasakan seperti ini. Nanti kalau sudah terbiasa, tugas akhir tidak pakai. Jangan ditiru pendahulu kalian. Tiru yang baik saja. Ini ada dua tipe. Nah, terus bagaimana untuk standarnya di elektro? Elektro itu menggunakan IEEE. Nah, kita penerapan menggunakan Mendeley. Silakan kalian tulis ini dulu. Kata-kata ini dulu silakan. Sudah?
Kalau sudah kita masukkan. Nah, tadi kan source-nya itu dari luar Mendeley, ya kan? Dari luar Mendeley. Kita buat grupnya dulu. Grupnya dulu. Create group ya di bawah. Sudah muncul seperti ini. Create group sudah. Tulis, misal di sini artikel resistor. Pak, gunanya untuk apa grup ini, Pak? Nanti ketika kalian menggunakan plugin MS Word itu tidak kebingungan nyari artikelnya itu di mana. Karena apa? Nanti artikelnya itu kan yang kalian masukkan banyak. Nah, kayak contoh ini, saya ini udah banyak. Jadi saya tahu mau nyari artikel itu di grup mana, gitu loh. Nanti kebagi-bagi artikel mengenai resistor. Create group. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini. Kita skip saja ini. Skip. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini di Windows atau di jendela pojok sana, misalnya sini Mendeley di bawahnya file dan lain-lain itu ada groups ya. Kalian scroll ke bawah itu ada groups. Nah, groups yang kalian buat itu apa? Contoh tadi saya sarankan tadi artikel resistor ya. Nah, tinggal kalian masukkan artikel yang tadi yang sudah kalian buat, yang kalian download, masukkan ke dalam Mendeley-nya. Artikel tadi contoh ini ya. Ini tadi. Nah, ini artikel yang tadi ini tinggal drag saja. Klik, tahan, drag taruh sini. Ini simple kan? Nah, nanti muncul tuh. Nah, ini muncul tuh. Tadi coba kalian download artikelnya dulu. Udah? Download artikelnya udah belum? Bingung sih. Terlalu cepat apa saya ngomongnya? Udah bisa. Nah, baru satu yang bisa, yang lain gimana? Silakan download artikel apa aja, guys. Artikel apa aja. Yang penting artikel ilmiah ya, jangan artikel blogspot. Gak bisa kan? Tag itu dinilai. Jangan artikel blogspot. Artikel ilmiah yang saya ajarin adalah artikel ilmiah. Yang kalian bisa ambil di Google Scholar bisa. Silakan download dulu. Terserah mau artikel apa aja terserah, silakan. Jadi saya sarankan tadi seperti itu. Kalian punya artikelnya, downloadnya di mana? Kemudian kalian klik, kalian drag, masukkan ke grup kalian. Kalau sudah nanti muncul artikel yang kalian masukkan ke Mendeley-nya seperti ini, contoh. Nah, kalau sudah, klik artikel yang kalian sudah masukkan, klik. Nah, nanti di sini muncul detailnya. Sebelah kanan ini muncul detail dari artikel kalian. Ya, termasuk nama pengarang, judul, kemudian abstraknya, publishnya kapan, volume berapa, jurnalnya apa, gitu. Komplit di sini. Sudah lihat detailnya. Nah, di sini detail ini itu tidak sesuai dengan artikelnya. Nih, kalau artikelnya judulnya room temperatur kan. Kalau di sini judulnya apa ini? Nah, di sini kalian bisa yang namanya tadi apa ya? Memanipulasi. Tapi manipulasi artinya sesuai dengan ini gitu loh. Sesuai dengan artikel aslinya. Nah, tinggal kalian masukkan di sini. Judulnya apa? Nah, klik copy paste. Nah, di sini diizinkan copy paste. Karena ini untuk manajemen saja. Nah, tinggal paste saja. Nah, keluarkan. Nah, untuk nama ini sudah sesuai belum? Cek. Oh, sudah sesuai ya. Mati kan.
dan kawan-kawan. Itu ada Vina, Frontera dan lain-lain, kan? Banyak sekali. Sudah sesuai. Kemudian jurnalnya. Nah, jurnalnya ini di sini masih kosong nih jurnalnya. Kalau di sini tidak tercantum, nah, ini contoh kasus sudah tercantum nih di jurnalnya ini, ya ada tercantum jurnal apa gitu kan, terus terbitnya di mana ini nggak tercantum kan? Nah, kalian balik lagi ke Google Scholar, kemudian jurnal yang kalian download, klik di bawah ini ada tanda petik 2. Contoh kasus ya, tanda petik 2, nanti muncul di sini. Judulnya apa, kemudian tahun berapa, dimasukkan tahun berapa, dimasukkan ke Mendeley-nya maksudnya 2014, dimasukkan 2014 di sini. Tahunnya years ya, 2014. Kemudian nama jurnalnya apa? Nah, di sini jurnalnya Nature Material. Nah, tulis saja Nature Material. Ini jurnal Nature Material ini. Kemudian volume berapa? Nah, di sini sebenarnya sudah ada 13/4. Kalau kalian masih bingung jurnalnya volume berapa, klik jurnalnya sini ya. Jurnal yang tadi kalian download, klik saja. Nanti muncul ke web yang jurnal itu diupload di mana. Nah, muncul kan? Nama jurnalnya ini tadi. Ini nama jurnalnya ini. Nah, nama jurnalnya adalah Nature Materials. Ya. Kemudian judul artikelnya ini tadi, room temperature. Kemudian pengarangnya ini tadi. Kemudian untuk mengetahui volume dan lain-lainnya, nah di sini kalau ada nama jurnal kemudian nomor, ini biasanya volume. Volume itu biasanya kayak gini ya. Kalau kalian tahu, jurnal itu terbit 1 tahun itu berapa kali? Ya, 1 tahun. Berarti kalau dalam 1 tahun itu 1 volume. 1 volume ada terbit berapa kali? 2 kali, berarti ada 2 nomor. Nah, 1 tahun berapa volume, berapa nomornya? Kalau 1 tahun ada 1 volume, berarti dalam 1 volume itu ada berapa nomor? Biasanya seperti itu. Maka balik lagi tadi ke Mendeley atau ke Google Scholar-nya. Jadi tadi kita lihat apa tadi kutipannya. Ini biasanya nomor pertama itu volume, nomor kedua adalah koma biasanya. Ini nomor terbit tahun berapa, volume berapa, nomor berapa. Jadi kita tinggal masukkan saja ke Mendeley-nya. Volume ke-13 nomor ya, atau issue nomor 4. Page-nya, nah ini harus lengkap nih, page-nya atau halaman berapa. Biasanya kan dalam satu jurnal itu ada beberapa artikel. Satu volume ada 2 nomor atau berapa nomor lah ya, tergantung publish-nya. Kemudian satu nomor ada beberapa artikel. Ini yang kalian harus ketahui ini. Kalau kalian nggak nulis lengkap, ya kalian dianggap plagiasi tadi, ya. Iya. Page-nya, halamannya. Jadi di sini page-nya 367 sampai 374. Tulis saja 367 sampai 374. Sampai 300 itu halamannya ya. Nah, kalau standar sitasi, ya, standar sitasi yang kalian bisa gunakan
kalian mengisi ini saja sudah cukup. Ya. Judulnya, nama pengarang, jurnal, nama jurnalnya maaf, nama penerbit jurnal ya, kemudian tahun, kemudian volume, kemudian isu dan halaman, cukup sampai sini. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, nah, biar kalian ini tidak dikanai plagiat gitu kan, ya, kalian bisa isi abstraknya, copy paste saja dari si jurnalnya. Jurnalnya ini kan nanti ada abstraknya nih biasanya di awal. Nah ini biasanya ditulis tebal, kalau ini abstrak. Nah, tulis saja abstraknya di sini. Kemudian keyword, ya, keyword itu kata kuncinya. Kemudian ada nomor DOI ya. Biasanya ini standarnya ada nih. Ini bergantung dari kalian pengen lengkap atau tidaknya. Kalau standarnya kalian cukup sampai sini saja sudah cukup nih. Sampai page-nya berapa? Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini memanage dari reference. Ini belum memasukkan ke plugin-nya ya. Ini kita baru memperbaiki data jurnalnya. Kita memperbaiki data jurnalnya dulu sebelum kita masukkan ke reference. Baru memperbaiki data atau memperbaiki jurnalnya dulu, data informasi jurnalnya tadi. Nah, ada beberapa cara untuk kalian memasukkan jurnal ke dalam Mendeley. Tadi yang saya contohkan adalah tinggal kalian download di Google Scholar, kemudian jurnalnya tinggal kalian drag masuk ke sini. Atau bisa saja kalian kumpulkan semua jurnalnya dulu dalam satu folder, ya. Kemudian kalian klik kanan, masukkan. Di sini ada. Bisa klik kanan, masukkan file juga bisa di sini. Ya, file ini saya mengentry atau memasukkan referensi di luar dari si Mendeley. Ya. Contoh, kalian memasukkan buku. Ya, di sini udah ada pilihannya nih, tipenya. Apakah jurnal, apakah buku, kemudian section buku, ya kan, terus komputer program, semuanya ada di sini. Tinggal kalian mau masukkan apa? Newspaper, nah bisa ini. Tapi artikel newspaper yang jelas, karena artikel kriminal kalian masukkan. Dan semuanya jelas di sini. Nah, kita ambil contoh buku, ya. Book ya. Dan di sini pengarangnya siapa? Ini judulnya. Contoh judulnya fisika dasar. Ini. Kemudian pengarangnya Tipler. Dibuat tahun berapa? 2000. Min. Jadi ahli penerjemah. Min. Oh, Setiawan. Kemudian penerbitnya, publisher itu penerbitnya. Penerbitnya Ineka Cipta. Kalau memang ada URL-nya, silakan URL-nya dimasukkan. Kalau tidak ada, masuk ke ISBN. Biasanya di buku itu ada nomornya, ya kan, nomor ISBN-nya. Jadi maksimalkan informasi pada buku itu dimasukkan ke dalam referensi media ini agar kevalidan dari kalian persitasi itu diakui. ISBN-nya berapa? Contoh aja lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada nomornya. Nah, kalau sudah sampai sini, save. Nah, nanti muncul di sini. Dasar, penerbitnya Tipler, tahunnya sekian, halamannya sekian. Sudah lengkap semua. Paling kita tinggalkan yang abstrak sama tag, kemudian kata kunci dari pengarangnya, author keyword. Kita skip. Nah, yang lain sudah lengkap.
ini memasukkan data atau memasukkan referensi secara manual. Rasanya kalian punya buku atau kalian punya e-learning ya, buku PDF itu, kemudian kalian pengen masukkan ke sini, atau buku yang cetak ya di perpustakaan, referensinya ada nih, kalian pengen masukkan ke Mendeley, bisa. Nah, caranya tadi di manual. Nah, di sini sudah bisa ya? Ada pertanyaan? Cukup? Sudah capek? Capek. Ini kaum-kaum yang kalau e-learning ya, videonya dimatiin. Kaum video dimatiin. Banyak ya sekarang seperti itu. Kalau kayak gini kan kalian nggak bisa ngapa-ngapain, saya lihat semua. Oke, tadi sudah kita memasukkan file ke dalam Mendeley, entry manual sudah, kita aplikasikan ke Word-nya seperti apa? Word ya. Ini tadi pernyataan seperti ini tadi ya. Pernyataan yang kalian buat atau kalian ketik di Word ya. Pernyataan kalian buat. Ini semisal punyanya Marty tadi kan. Marty et al. Menyatakan resistor itu dipengaruhi oleh temperatur. Nah, yang kayak gini memasukkan citasinya atau memasukkan kutipannya adalah di belakang namanya. Ya, tinggal klik insert citation. Klik di sini, kalian pilih tab reference, kemudian klik insert citation. Klik saja, nanti muncul tab seperti ini. Muncul tab yang kecil ini. Jendela seperti ini. Lihat ya. Jadi pertama tentukan kursor pada tempat yang kalian inginkan untuk menaruh citasinya. Ya, contoh di sini. Kalau kalian menggunakan tipe 1, saya tulislah tipe 1. Tipe 1. Ini tipe citasi 1. Ini tipe citasi 2. Biar kalian kelihatan. Nah, ini tipe citasi 1 dan tipe citasi 2. Tipe citasi 1 kalian taruh citasinya di belakang pas namanya. Kalau ada Marty et al. Atau Marty dan kawan-kawan, taruh di belakang dan kawan-kawannya. Taruh kursornya di sini, kemudian klik insert citation. Klik aja, nanti muncul tabnya. Udah? Kalau sudah muncul, nah pilih segitiga kecil ini ya. Sini. Pilih grup kalian yang mana. Nah, ini keuntungan kalian mau buat grupnya dulu. Ya, grupnya taruh di mana? Taruh di tadi yang ke resistor contoh ya. Klik saja ke resistor. Nah, kalau sudah ketikkan namanya Marty. Nah, keluar kan? Kalau sudah klik yang namanya keluar tadi, klik, ini sudah klik ya, kemudian OK. Nah, nanti muncul format citasinya. Apakah logik? Nah, muncul kan ini. Ini contoh nih. Ya. Atau saya buat baru saja ya. Kalau musik pembimbingan kopi ini saja minum. Tadi ya, ini ya. Tinggal kalian tadi klik kursornya di mana.
Ini tipe yang pertama, klik kursornya di sini, kemudian pilih reference, insert citation. Klik saja, muncul jendela seperti ini. Pilih grupnya apa, artikel resistor, ya. Kemudian pilih autornya, pengarangnya siapa. Misal di sini Marty ini. Klik saja, ya. Kalau sudah muncul, klik OK. Nah, nanti formatnya keluar. Sudah seperti semua? Sudah ya? Nah, kalau tipe yang kedua yang di belakang seperti ini, ya, namanya tidak dicantumkan. Resistor dipengaruhi oleh temperatur. Nah, ini menurut Marty. Kalau kita entry manual atau membuat citasi manual, tulisannya seperti ini kan? Ini manual nih. Nah, kalau Mendeley dengan tipe 2, tinggal taruh kursor di belakang saya seperti ini. Kemudian sama, insert citation, namanya siapa, klik saja, OK. Nah, muncul seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Nah, ini namanya menghargai karya orang lain. Anda kalian itu tidak luar biasa. Nah, ini cara mengutip kutipan dari sebuah karya ilmiah. Nah, saya tadi ini sudah cara citationnya, kemudian pilih tipenya atau stylenya. Di sini saya menggunakan IEEE. Ya, kalian bisa dipilih di sini. Contoh, kalian diwajibkan menggunakan standar apa, ya? American Physical Legal, ya. Di sini ada. Pilih saja, nanti ganti stylenya, bukan dari sendiri. Atau pengen ganti IEEE lagi, ya. Di sini ada, klik saja, nanti ganti sendiri. Jadi kalian nggak usah susah-susah, misal suruh buat artikel yang standarnya apa, nah, ya kan? Otomatis kalian harus isi sendiri, ya kan? Kalau nggak pakai Mendeley isi sendiri. Terus tiba-tiba suruh ganti IEEE, pusing kan? Iya, urutin satu-satu. Nah, kalau ini enggak, tinggal kalian ganti ininya saja stylenya. Oh, apa? Silakan diganti. Oh, IEEE ganti. Oh, ganti yang lain. Di sini pilihnya sesuai dengan standarnya apa. Pilih ini, silakan. Citasi seperti ini ada. Cuma yang saya tahu itu cuma IEEE sama apa. IEEE seperti ini. IEEE itu ciri khasnya adalah penomoran. Penomoran diurutkan dari pertama kali kalian mencitasi. Jadi kalau di halaman pertama citasinya si A, maka si A ini nomor 1. Setelah si A, si B, berarti si B itu nomor 2. Seperti itu. Ini standar dari IEEE. Kalau standarnya apa? Itu citasinya menggunakan nama dan tahun. Namanya siapa, tahun berapa. Nah, seperti ini. Ini gunanya Mendeley. Pak, terus gimana kalau semisal sudah disitasi ini, ya kan? Kemudian mengeluarkan daftar pustakanya. Ini contoh daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, kalau kalian sudah mensitasi si Mendeley ini, kemudian kalian mau memunculkan daftar pustakanya, tinggal klik ini, insert ini, klik saja, nanti muncul. Nah, jadi kalian nggak usah nulis kayak gini lagi secara manual, nggak usah. Tinggal entry di masukkan data di Mendeley, keluarkan melalui Word.
Misal datanya ada dua Pak, ya, contoh kayak gini, atau artikelnya ada dua, kita masukkan yang tadi ya, hapus buku yang tadi yang sudah kita edit manual. Menurut berarti menurut Tipler tadi kita masukkan sama seperti tadi, tinggal insert citation. Kalau tipenya 1, Tipler akan muncul, klik saja, oke. Nah, otomatis jadi 2. Nah, urutannya kan dari Marty dulu baru Tipler kan, ini jadi 2. Ini juga sama kalau kalian masukkan lagi Tipler, oke, 2. Nah, nanti di bawahnya keluar sendiri sekalian klik. Nah, gunakan. Ini kemudahan kalian menggunakan ini. Sini ada pertanyaan. Kalau standarnya IEEE, kalau kalian mensitasi contoh gini, si Marty kan di sitasi pertama, kalian mau mensitasi lagi di bawahnya menggunakan Marty, ya tetap nanti tulisannya pertama. Contoh kan, Marty menyatakan resistor bisa menggambar arus pada rangkaian. Contoh ini ya, Marty et al. Nah, kita masukkan lagi insert citation, kita cari Marty lagi, klik saja, oke, tetap 1 walaupun di atasnya sudah 2 kan. Kalau kalian nyetri manual mungkin kalian di sini tulisannya 3 kan. Iya. Kalau di sini Marty di sini sudah kedetek 1, maka di bawah lagi kalian mau mensitasi Marty lagi, tetap akan nomornya 1. Seperti itu. Ini standarnya IEEE. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, tinggal kalian menyesuaikan stylenya mau menggunakan apa, IEEE atau kita ganti contoh apa tadi. Nah, kalau apa nanti di sini sudah otomatis mengganti di daftar pustakanya. Nah, di sini ya langsung nomornya hilang, di sini juga langsung ganti. Nah, tinggal di sini kalian edit saja, klik kemudian ratakan sendiri biar lebih rapi. Tinggal pakai kalian standarnya apa. Kalau kalian ganti lagi menggunakan IEEE, ya enak, tinggal ganti saja, nanti ganti semua. Jadi tidak usah perlu mengurutkan dari pertama ini jurnal 1 siapa gitu kan, jurnal 2 siapa gitu. Karena udah enak pakai mendetik. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, terus gimana mencari artikel di desktop Mendeley? Bisa. Kalian pilih menu yang di atas pojok sini, ya, jendela di pojok sini. Kalian pilih literatur search, ya. Kalian di sini pilih judulnya apa, boleh. Bisa boleh nama pengarangnya juga bisa. Ya. Kita ambil contoh judul resistor, ya. Resistor lagi. Tinggal search saja, nanti muncul banyak. Nah, itu kan, itu muncul Marty di sini. Kalau memang dia berbasis web, jurnalnya pasti muncul di sini. Nah, contoh kalian pengen ngambil tentang LDR nih ya, like dependent resistor. Di
sini nih, ini mengambil citasi ini. Tinggal kalian klik kanan, ya, kemudian ekspor bisa, atau bisa di sini pilih jendela yang pojok sini, ini pilih save reference. Kita ambil contoh save reference, ya, klik aja save. Nah, referensi yang sudah di save itu nanti akan tanda centang seperti ini. Kalau sudah tanda centang, Pak, di save-nya di mana? Di sini nih, di all dokumen. Pilih all dokumen. Klik. Nah, pilih referensi yang sudah di save. Biasanya paling bawah. Ini yang referensi yang sudah pernah saya save sebanyak ini. Nah, ini referensi yang paling baru di download, paling baru di save. Itu biasanya paling bawah. Nah, di sini nih. Pak, kalau sudah di save reference, mau dipindah ke grupnya gimana caranya? Tinggal klik kanan, ya, pakai menggunakan export tadi, ya, atau copy as, menggunakan format yang paling bawah saja nggak apa-apa. Pilih saja salah satu nggak apa-apa. Kita pakai yang paling bawah, big text, ya. Copy. Kalau sudah copy, balik lagi ke grupnya, klik kanan, atau tinggal Ctrl V saja, atau edit master. Lihat seperti ya, edit master di sini. Ini artikel atau citasi yang kalian sudah search di tadi literatur search. Kalau sudah muncul, enak, tinggal dilihat saja. Ya. Tadi ada dua cara tuh. Pertama, kalian cari dulu artikelnya atau sumber referensinya di web, kalian download. Kedua adalah entry manual, jadi kayak entry manual tadi. Yang ketiga adalah literatur search. Mendelay. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, kalau mau membuka dan didownload gimana guys sih? Bukannya dikejar Pak? Banyak materi yang bisa ada di LED. Biasanya ada dua pilihan, Mas. Kalau referensi yang kalian cari itu ada sumbernya atau sumbernya diizinkan untuk di-download, maka bisa di-download. Kalau tidak bisa, maka biasanya PDF-nya berbayar. Kayak tadi kan kasus tadi saya nge-search, kemudian ada muncul harus sukses, ya. Bayar. Ya saya sarankan cari yang gratis saja. Baik, bayar. Lain kesempatan nanti saya ajari cara mencari jurnal gitu. Gratis. Yes. Untuk referensi kalian. Sama tips dari kalian itu biar mencari tema atau judul mengenai tugas akhir kalian. Siap. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan untuk kegiatan ini? Cukup? Cukup. Terima kasih.